Udah siap semuanya. Udah. Ya bang, silakan bang. Ini bang yang ada lampunya bang, kameranya. Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi dipastikan akan melakukan laporan ya Pak ke kepolisian? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan apa bang? Tadi bang, ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. tapi belum dipastikan akan melapor atau enggak ya? Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa Namun nih kan yang bakal spill ya. Sama persen juga bang mungkin. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Atau publik atau warga biasa itu bang? Atau konten kreator? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi kira-kira. Tadi belum ada perintah? Masih didiskusikan. Bang, kalau gugatan yang SMK gimana bang? Mobil SMK? Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen bang hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana. Itu semua harus tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan pihak hukum ini sejak kapan sih bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti ini? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden. Tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan, meminta hak, itu ada prosedurnya. Ada gugatan, ada pelaporan, dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Gitu. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain.
bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik, itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak, ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM, apalagi. Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum. Dengan Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan ijazah aslinya selama dipanggil persidangan atau hakim itu sudah konsultasi dengan tim kuasa hukum atau gimana? Sudah. Akan hadir sidang berarti Pak Jokowi besok? Tentunya prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan itu, apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti diminta hakim, itu semua sudah ada mekanismenya. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan kalau memang dimintakan sesuai dengan hukum. Itu poin paling penting. Berarti ini laporannya langsung ke pengadilan atau ke kepolisian terlebih dahulu? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tempuh jalur pidana mungkin. Kepolisian berarti ya? Kemungkinan seperti itu. Bang, penegasan artinya kalau yang meminta untuk menunjukkan ijazah itu adalah mereka yang punya kewenangan itu siap untuk menunjukkan? Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalau yang meminta itu adalah pihak yang berwenang, itu bukan menjadi presiden yang buruk? Bukan, karena itu kan dalam sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya. Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Yaitu dalam konstitusi kita, kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan akan menunjukkan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin ada sekitar 15 orang. 15 orang tim kita. Ada tambahan mungkin? Cukup, kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan kepada Bapak itu sebenarnya hasil report kajian kita. Jadi yang tadi Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang seperti tadi Pak Yaakob bilang, kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dari saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajian yang Abang Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, Bang, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Kita sudah bilang hentikan, tolong jangan sampai melewati lagi, tapi masih terus, artinya ada niatan. Kira-kira seperti itu. Cukup ya? Ada yang lain? Kira-kira kapan Bang? Minggu ini? Minggu ini ya Bang? Ya mungkin dalam waktu dekat. Nanti akan kami Minggu ini, mungkin Bang? akan kamu infokan. Ya bisa jadi minggu ini. Tapi ya tetap kembali lagi kami tetap menghimbau juga kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan provokasi ataupun terprovokasi juga dengan adanya berita-berita tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu. Kembali lagi kami tidak bosan untuk mengulang ini bahwa ini sudah diuji berkali-kali di pengadilan, sudah dikonfirmasi oleh UGM. Jadi ya kami tetap menghimbau untuk masyarakat tidak terprovokasi. Itu poin. Pak, orang yang mau dilaporin ini berasal dari mana aja?
mungkin nanti baru bisa kami sampaikan. Next episode. Ya mungkin nanti kita sampaikan di waktu yang tepat. Inisial belum bisa kami sampaikan, tapi nanti pasti akan kami sampaikan. Penyelenggara negara atau bukan? Wah, tunggu tanggal mainnya. Tapi akan ada penambahan lagi nggak bang dalam jangka waktu sebelum laporan ini bang? Tentunya kan kalau investigasi internal kita riset kita semua terus berjalan ya. Jadi sementara mungkin udah ada sejumlah orang yang mungkin akan kita lakukan pelaporan, tapi ya bisa jadi terus bertambah seiring berjalannya waktu. Berarti bukan cuma 4 saja ya buat kita bang? Bisa jadi, cuman sementara ya mungkin ya itu angkanya mungkin sementara ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya.